Terhitung sejak pertama bekerja, hari ini sudah hari ketiga Lisa menjadi resepsionis. Ia juga sudah menjadi sangat dekat dengan Pam, Bobby, dan para pegawai hotel lainnya. Mungkin karena Lisa adalah tipikal orang yang mudah bergaul dan berbaur dengan sekitar. Ia bahkan tidak segan menyapa terlebih dahulu. Pagi ini, Lisa kembali berkutik di belakang meja resepsionis yang lebar itu. Jemarinya sibuk mengetik sesuatu. Deringan telepon di sebelahnya juga tidak berhenti berbunyi. Bobby dan Pam sama sibuknya. Mereka naik turun lift hanya untuk mengambil selembar dokumen. Aku harap kantor mereka ada di lantai 1. Bobby berlari cepat ke arah meja. Sebelahnya dia dari kesibukan di atas. Kenapa tiba-tiba kita harus ke atas dan mengambil berkas-berkas ini? Tanya Pam keheranan. Kita bahkan kekurangan tenaga untuk menyambut tamu hotel. Ya, aku setuju denganmu. Bobby mengiyakan pernyataan yang dilontarkan Pam. Apa yang mereka katakan adalah realita yang sudah terjadi di depan mereka. Jam sibuk mulai berkurang, pekerjaan mereka juga perlahan mulai selesai. Sebentar lagi jam makan siang. Pam melihat jam tangan yang ia kenakan. Oh, syukurlah, aku sangat kelelahan. Bobby mengusap dadanya. Pekerjaanku sudah selesai. Lisa berdiri dari kursi putarnya dan mulai merenggangkan tubuh. Kau sudah bekerja keras hari ini. Pam tersenyum. Kalian juga, Lisa memuji kedua temannya itu. Setelah merepikan kekacauan yang ada, mereka melangkah ke kafeteria pegawai. Menu hari ini pasta dan beberapa buah-buahan segar. Syukurlah kafeteria ini menyediakan makanan yang enak dan lumayan bergizi. Harganya juga terjangkau. Setidaknya para pegawai di sini hanya akan makan siang. Lisa mengoreksi setiap sudut kafeteria. Setelah mengambil makanan dan meletakkannya di nampan, Bobby, Pam, dan Lisa menuju meja yang kursinya masih tersedia. Kalian tahu nggak? Presidir hari ini tidak masuk ke kantornya. Bobby mulai bergosip. Dari mana kau tahu? Pam bertanya dengan nada meragukan. Kita tidak lihat dia datang tadi pagi, dan para pegawai juga sangat sibuk hari ini karena menggantikan tugas presidir. Bobby mulai membuat kata-kata yang meyakinkan. Resepsionis yang lain juga ikut menggosip bersama mereka bertiga di meja itu. Oh iya, aku tidak terlalu memperhatikan itu, jawab seorang resepsionis perempuan. Jarang sekali presidir tidak masuk. Kalaupun dia dalam kondisi tidak sehat, pasti akan tetap memaksakan untuk pergi bekerja. Kalian ada yang tahu kenapa presidir tidak masuk hari ini? Tanya Pam. Dia sakit, jawab Lisa, sembari terus menyantap pastanya. Sebenarnya dari tadi ia tidak tertarik dengan topik pembicaraan mereka. Tapi entah kenapa ia menjawab pertanyaan Pam barusan. Dari mana kau tahu? Bobby menatapnya curiga. Kenapa kau bisa seyakin itu? Pam menatap lurus ke arah Lisa. Pegawai yang tadinya bergosip bersama mereka pun ikut menatap Lisa. Tatapan mereka penuh selidik. Kan tadi ku bilang, mungkin, jawab Lisa gugup. Tidak, kau sama sekali tidak mengatakan kata-kata mungkin. Iya, aku mengatakannya. Lisa membela dirinya. Tidak, kau tidak mengatakannya. Pam membela Bobby. Baiklah, aku menyerah. Aku hanya asal ngomong saja tadi. Kau ini, Bobby melengos. Tapi bisa saja dia memang sakit. Pam mulai lagi. Siapa yang akan merawatnya bila dia sakit? Salah seorang dari antara pegawai itu tiba-tiba saja menanyakan hal yang aneh. Bukankah dia masih lajang? Tanya yang lainnya. Tidak,
Aku dengar dia sudah menikah. Pam nimbruk lagi. Benar-benar itu gosip. Asal kalian tahu ya, dia juga sudah punya anak. Kalau Pam mertunya, maka Bobby lah rajanya. Selama 2 tahun aku bekerja di sini, aku tidak tahu siapa istri Presdir. Kamu 2 tahun, aku 3 tahun sampai sekarang pun belum mengenal istrinya, sambung Pam. Obrolan mereka semakin memanas. Mereka tidak pernah keluar dari topik Brandon. Hanya seputar di situ-situ saja. Lisa tampak kikuk, hanya menyengir-nyengir gak jelas. Di antara teman-temannya yang sedang mempertanyakan seseorang yang jelas-jelas ada di depan mereka. Inikah yang disebut membicarakan orang di depannya langsung? Mungkin orangnya cantik. Lisa berusaha aktif dalam pembicaraan. Kali ini dia langsung mengeluarkan argumen yang tidak jelas. Itu pasti, jawab Pam tegas. Kau ini bagaimana? Tidak mungkin Presdir mau memilih orang seperti Pam. Bobby tertawa dengan candaan yang garing itu. Karena sudah kelewat malu, Lisa beranjak dari tempat duduknya dan mengembalikan nampan ke tempat pencucian. Ia berjalan cepat, kembali ke meja resepsionis. Bahkan tamu pertamanya setelah makan siang sudah datang. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Tanya Lisa ramah. Wah, dia benar-benar resepsionis idaman, bisik Bobby pelan di telinga Pam. Kau tahu, bahkan ada salah satu tamu hotel yang menulis kesan dan pesan. Begini, Pam menunjukkan secari kertas yang diambilnya dari kotak sarang. Astaga, kurasa kau harus menerapkan sistem resepsionis bintang atas. Parasnya cantik sekali. Aku akan kembali menginap lagi di hotel ini untuk sekedar memesan hotel dengan dia. I love you Lisa. Resepsionis idaman. Sampai segitunya, aku rasa ini berlebihan, kata Bobby. Saat Lisa membaca ini, ia sangat terkejut, bahkan tertawa terbahak-bahak. Kata Pam tertawa. Dengan parasnya yang cantik itu, sungguh mustahil dia masih melajang. Sejauh ini sih, dia tidak pernah berbicara soal pacar. Pam melirik-lirik singkat ke arah Lisa. Tapi, setelah aku pikir-pikir, dia cocok sekali dengan Presdir, kata Bobby, sambil menatap Lisa yang masih sibuk melayani tamu. Kenapa kau berpikiran begitu? Tanya Pam. Kau lihat saja dia, berwibawa, berpengetahuan luas, cantik, tinggi. Bila aku baru pertama kali mengenalnya, mungkin aku tidak akan percaya dia hanya seorang resepsionis. Iya sih, tapi sayang sekali Presdir sudah punya istri. Entah kenapa, Pam terlihat kecewa. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saatnya mereka berganti pegawai shift malam. Setelah beres-beres barang-barang di loker, mereka menuju parkiran hotel. Ini belum terlalu malam, bagaimana bila kita mengunjungi rumah Presdir? Tawar Bobby. Ide bagus, aku tahu rumahnya di mana, jawab Pam. Kurasa itu ide yang buruk, jawab Lisa cemas. Lisa, dia atasan kita, dan dia tidak masuk tanpa alasan yang pasti, Pam meyakinkan Lisa. Sebagai pegawai yang baik, kita harus mengunjunginya, Bobby bersemangat. Baiklah Pak, kami mau ke kawasan Via Giulia, seru Pam. Ia mengacungkan tangan untuk memberhentikan taksi yang lewat. Kawasan Via Giulia, dia bahkan tinggal di kawasan bersejarah. Bobby kaget. Ini ide buruk, Lisa menggerutu dalam hati. Bersambung.